Muslim bangsa Moro dalam lintas sejarah. Secara geografis, wilayah Filipina terbagi dua wilayah kepulauan besar, yaitu utara dengan kepulauan Luzon dan gugusannya, serta selatan dengan kepulauan dikenal dengan bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami Mindanao, Sulu, beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Sejarah masuknya Islam di Moro. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Bagunda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Bagunda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zambonga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga akhirnya Kabung Suan, Mangundanao, raja terkenal dari Mangundanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini dimulai dirintis. Pada masa itu sudah dikenal sistem pemerintahan dan kodifikasi hukum, yaitu Mongindanao Code of Law atau luaran yang didasarkan atas Minhaj dan Fathu Qarib, Tahribu Intifa dan Mi'ratu Tulab. Manguindanao kemudian menjadi seorang datu yang berkuasa atas provinsi Davao di sebagian tenggara Pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke Pulau Lanao dan bagian utara Zambonga, serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin Islam yang bergelar datu atau raja. Bahkan setelah kedatangan orang-orang Spanyol, konon menurut para ahli sejarah, kata Manila, ibu kota Filipina sekarang, berasal dari kata Amanullah, negeri Allah yang aman. Pendapat ini bisa jadi benar mengingat kalimat tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Islam subkontinen anak benua India. Masa kolonial Spanyol. Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina pada 16 Maret 1521, penduduk pribumi telah mencium adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magellan ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti. Tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Mereka justru menemukan penduduk wilayah selatan melakukan perlawanan sangat sengit, berani, dan pantang menyerah. Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian kilometer demi kilometer untuk mencapai Mindanao, Sulu. Kesultanan Sulu takluk pada tahun 1876, menghabiskan lebih dari 375 tahun masa kolonialisme dengan perang berkelanjutan melawan kaum muslimin. Namun, walaupun demikian, kaum muslimin tidak pernah dapat ditundukkan secara total. Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik divide and rule, pecah belah dan kuasai, serta mission scare, misi suci kekristenisasi terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam distigmatisasi julukan terhadap hal-hal yang buruk sebagai Moro, artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan huramen tados, tukang menghabisi. Sejak saat itu, julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut. Tahun 1578 terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri. Penduduk pribumi wilayah utara yang telah dikristenkan dilibatkan dalam ketentaraan kolonial Spanyol, kemudian diadu domba dan disuruh berperang melawan orang-orang Islam di selatan, sehingga terjadilah peperangan antar orang Filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci
Dari sinilah kemudian timbul kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Filipina terhadap bangsa Moro yang Islam hingga sekarang. Sejarah mencatat orang Islam pertama yang masuk Kristen akibat politik yang dijalankan kolonial Spanyol ini adalah istri Raja Humbaon dari Pulau Cebu, kemudian Raja Humbaon sendiri dan rakyatnya. Masa imperialisme Amerika Serikat, sekalipun Spanyol gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tak bermoral, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar pada tahun 1898 melalui Traktat Paris. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatangannya Traktat Batas 20 Agustus 1898 yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkap pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak, karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada 1902, kebijakan Amerika Serikat di Mindanao dan Sulu bergeser pada sikap campur tangan langsung dan penjajahan terbuka. Setahun kemudian, 1903, Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah Provinsi Moroland dengan alasan untuk memperadabkan civilizing rakyat Mindanao dan Sulu. Periode berikutnya tercatat pertempuran antara kedua belah pihak. Evisto Guinora Sir mencatat antara tahun 1914 sampai 1920 rata-rata terjadi 19 kali pertempuran. Tahun 1921 sampai 1923 terjadi 21 kali pertempuran. Patut dicatat bahwa selama periode 1898 sampai 1902, Amerika Serikat ternyata telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Moro untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903 sampai 1913 dihabiskan Amerika Serikat untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan bangsa Moro. Namun Amerika memandang peperangan tak cukup efektif meredam perlawanan bangsa Moro. Amerika akhirnya menerapkan strategi penjajahan melalui kebijakan pendidikan dan bujukan. Kebijakan ini kemudian disempurnakan oleh orang-orang Amerika sebagai ciri khas penjajahan mereka. Kebijakan pendidikan dan bujukan yang diterapkan Amerika terbukti merupakan strategi yang sangat efektif dalam meredam perlawanan bangsa Moro. Sebagai hasilnya, kohesitas politik dan kesatuan di antara masyarakat Muslim mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma Barat. Pada dasarnya, kebijakan ini lebih disebabkan keinginan Amerika memasukkan kaum muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di utara dan mengasimilasi kaum muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Seiring dengan berkurangnya kekuasaan politik para sultan dan perpindahannya kekuasaan secara bertahap ke Manila, pendekatan ini sedikit demi sedikit mengancam tradisi kemandirian yang selama ini dipelihara oleh masyarakat Muslim. Masa peralihan pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintahan Kristen Filipina di utara untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis. Diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalistis seperti Land Registration Act No. 496 November 1902 yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian Philippine Commission Act No.
7/18 4 April 1903 yang menyatakan hibah tanah dari para sultan, datu atau kepala suku non-Kristen sebagai tidak sah jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Demikian juga Public and Acts nomor 296 7 Oktober 1903 yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act nomor 496 sebagai tanah negara. The Mining Law of 1905 yang menyatakan semua tanah negara di Filipina sebagai tanah yang bebas, terbuka untuk eksplorasi, kepemilikan, dan pembelian oleh MWN Filipina dan Amerika Serikat. Cadastral Act of 1907 yang membolehkan penduduk setempat Filipina yang berpendidikan dan para spekulan tanah Amerika yang lebih paham dengan urusan birokrasi untuk melegalisasi klaim-klaim atas tanah. Pada intinya, ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslimin, tanah adat dan ulayat oleh pemerintah kolonial Amerika Serikat dan pemerintah Filipina di utara yang menguntungkan para kapitalis. Pemberlakuan Quino Recto Colonialization Act nomor 4197 pada 12 Februari 1935 menandai upaya pemerintah Filipina yang lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao. Pemerintah mula-mula berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei tanah negara sebelum membangun koloni-koloni pertanian yang baru. NLSA National Land Statement Administration didirikan berdasarkan Aseteno 441 pada 1939. Di bawah NLSA, 3 pemukiman besar yang menampung ribuan pemukiman dari utara dibangun di provinsi Cotabato. Bahkan seorang senator Manuel Liquezon pada 1936-1944 gigih mengampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang utara dengan tujuan untuk menghancurkan keragaman homogeneity dan keunggulan jumlah bangsa Moro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina secara umum. Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang utara ke Mindanao. Banyak pemukiman yang datang seperti di Kidapawan, Maguindanao mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah. Untuk menarik banyak pemukiman dari utara ke Mindanao, pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina begitu Amerika Serikat hengkang dari negeri tersebut, sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Masa pasca kemerdekaan hingga sekarang, kemerdekaan yang didapatkan Filipina 1946 dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya penjajah pertama Amerika Serikat dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, pemerintah Filipina. Namun patut dicatat, pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju seperti MIM, Ansar al-Islam, MNLF, Moro National Liberation Front, MILF, Moro Islamic Liberation Front, MNLF, Reformist, dan BMIF. Namun pada saat yang sama juga sebagai masa terpecahnya kekuatan bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Filipina disibukkan dengan pemberontakan kaum komunis Huk Balahap dan Hukbong Bayan Laban Sahapon, sehingga tekanan terhadap perlawanan bangsa Moro dikurangi. Gerombolan komunis Huk Balahap ini awalnya merupakan gerakan rakyat anti penjajahan Jepang.
Setelah Jepang menyerah, mereka mengarahkan perlawanan ke pemerintah Filipina. Pemberontakan ini baru bisa diatasi di masa Ramon Magsaysay, Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Eipidio Quirino 1948 sampai 1953. Tekanan semakin keras, rasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa 1965 sampai 1986 dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos. Maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos yang dikenal dengan Presidential Proclamation nomor 1081 itu. Perkembangan berikutnya kita semua tahu. MLF sebagai induk perjuangan bangsa Moro akhirnya terpecah. Pertama, Moro National Liberation Front pimpinan Nurul Haj Miswari yang berideologikan nasionalis sekuler. Kedua, Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata Moro National Liberation Front pimpinan Nur Miswari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF Reformis pimpinan Dimas Bundato 1981 dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdul Razak Janjalani 1993. Tentu saja terpecah ini memperlemah perjuangan bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi bangsa Moro. Ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Nur Miswari, Ketua MNLF, dengan Fidel Ramos, Presiden Filipina pada 30 Agustus 1996 di Istana Merdeka, Jakarta, lebih menunjukkan ketidaksepakatan bangsa Moro dalam menyelesaikan konflik yang telah memasuki 2 dasawarsa itu. Di satu pihak mereka menghendaki diselesaikan konflik dengan cara diplomatik diwakili oleh MNLF, sementara pihak lainnya menghendaki berjuang bersenjata atau jihad diwakili oleh MILF. Semua pihak memandang caranya lah yang paling tepat dan efektif, namun agaknya Ramos telah memilih salah satu di antara mereka walaupun dengan penuh resiko. Semua orang harus memilih, tidak mungkin memuaskan semua pihak.